Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi UEKM Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Dekopinwil Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Majelis Amanah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Ketua Pengurus Wilayah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Perguruan Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kota Pontianak, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah dan TK Islam Matlaul Anwar Kota Pontianak, yang terhormat seluruh anggota Koperasi Konsumen Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kota Pontianak. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu nasallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmatnya, yakni kesehatan, sehingga dapat kita hadiri bersama-sama acara pembukaan rapat anggota tahunan ke-8 tahun buku 2023 Koperasi Konsumen Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu 27 Januari 2024 Masehi, 15 Sa'ban 1445 Hijriah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumul kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Matlaul Anwar dan Mars Koperasi, sambutan-sambutan, pembacaan doa dan penutup. Baik, marilah kita masuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Marilah kita renungkan firman Allah yang akan dilantunkan oleh Saudari Putri Intan Mutiara. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tafassahu fil majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Matla'ul Anwar dan Mars Koperasi. Kepada Bapak Ibu disilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
acara selanjutnya sambutan yang pertama oleh Ketua Koperasi Konsumen Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Ahmadi SPDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil ahyar. Adada ni'amillah wa ibtalih. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Amanah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, dan beliau menyampaikan salam untuk kita semuanya karena bersamaan dengan agenda yang lain, yakni Bapak Dr. Haji Harjani Hipni LCMA. Kemudian yang sama-sama pula kita hormati, kita muliakan Ketua Pengurus Wilayah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Beliau juga berhalangan dengan agenda yang sama ke Kota Singkawang, dan beliau mewakilkan kepada Ketua 2 Pengurus Wilayah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, yakni Ketua kita Bapak Dr. Insinyur Haji Usman Agani STMT IPM sedang bertugas di luar daerah. Kemudian yang sama-sama pula kita hormati Ketua Perguruan Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, dan juga beliau sebagai Ketua 2 Pengurus Wilayah, Bapak Al-Mukarram Ustaz Dr. Handes Haji Mumun Salmon MPD. Kemudian yang sama-sama pula kita hormati, kita muliakan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Ayub Barombo, mohon maaf Pak, Esos MSI. Beliau sebagai Kabid Perizinan dan Kelembagaan. Selamat datang Pak di lembaga kami di Pondok Pesantren Matlaul Anwar dalam acara rapat anggota tahunan ke-8 tahun buku 2023 di tahun 2024 kali ini. Dan yang sama-sama pula kita hormati, kita muliakan Ketua Dekopin Wil Kalimantan Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dekopin. Ini keluarga kita, bukan orang asing, bukan orang baru. Insya Allah sangat familiar kita dengan beliau, yakni Bapak Haji Joni, mohon maaf, berarti doa Pak. Itu tidak sengaja saya Pak. Bapak Joni Wahyudi SP, ya alhamdulillah bisa berkumpul bersama. Kita doakan mudah-mudahan menjadi Ketua Dekopin Wil Kalbar, karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan Rakerwil ya Pak, atau Muswil insyaallah, karena sedang dinantikan. Kemudian yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar juga tidak bisa hadir, telah konfirmasi kepada kami sebelum acara dimulai. Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawi dan Kepala TK Islam, Ustazah Nurbaiti SP juga sebagai Bendahara Koperasi, dan Ustadz Nur Hasan Esos hadir. Dan yang sama-sama kita hormati pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Konsumen Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ibu Dewan Guru Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kota Pontianak, beserta seluruh anggota Koperasi Konsumen Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Dan tak lupa kami ucapkan juga selamat hadir dan bergabung di acara RAD ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Matlaul Anwar Sungai Adong Kuburaya, Bapak Suwarno. Alhamdulillah bisa hadir hari ini. Kadang saya di komen nggak diundang Ustadz katanya. Ustadz Wajar udah mengingatkan, alhamdulillah bisa hadir beliau. Mudah-mudahan dari Pinyuh nanti bisa juga kita rekrut, bisa jadi lebih besar. Makanya kita laksanakan RAT hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Saya yakin ini karena berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di acara pembukaan rapat anggota tahunan ke-8 tahun buku 2003 Koperasi Konsumen Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai ketua dan seluruh jajaran pengurus Koperasi Konsumen Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, pertama ingin mengucapkan selamat datang kepada
Kepala Dinas UKM Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kabid Perizinan dan Kelembagaan Bapak Ayub Barombo Esos MSI yang hadir di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Kemudian kami ucapkan juga selamat datang kepada Ketua Dekopinwil yang diwakili, karena memang ketuanya di pusat ya Pak ya, diwakili oleh Sekretaris Dekopinwil Provinsi Kalimantan Barat, dan kepada semuanya yang hadir di kesempatan hari ini tidak dapat kami sebutkan satu-satu dan tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya. Bapak Ibu dan para tamu undangan yang kami hormati, kembali kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu 27 Januari 2024 kami dapat melaksanakan salah satu kewajiban sebagai pengurus Koperasi Konsumen Mata Anwar Provinsi Kalimantan Barat, yaitu rapat anggota tahunan ke-8 tahun buku 2023. Untuk itu kembali kami sampaikan terima kasih kepada segenap pengurus dan anggota yang telah berperan aktif dalam kegiatan ekonomi pondok pesantren, yaitu melalui koperasi yang ada di lingkungan Mata Anwar Pontianak Kalimantan Barat. Tentu kami sangat menyadari bahwa Koperasi Konsumen Mata Anwar masih sangat jauh dari kata sempurna atau ideal jika dibandingkan dengan koperasi-koperasi yang ada di Kalimantan Barat. Pergerakan mereka sangat cepat dan pesat, dan tak perlu kami sebutkan, kita semua sudah tahu kenyataan ini terjadi karena memang mereka mampu mengelola secara baik dan profesional. Sementara Koperasi Konsumen Mata Anwar masih butuh pemikiran dan kerja keras untuk bisa maju dan berkembang. Di antaranya, ini mohon menjadi catatan karena ini penting, berpikir juga cukup panjang. Permasalahannya di antaranya adalah kita butuh waktu dan tenaga khusus untuk benar-benar dapat memikirkan, tidak hanya memikirkan tapi menyiapkan dan menjalankan tugas pengembangan ekonomi umat melalui koperasi. Banyak hal yang harus menjadi pertimbangan untuk mengembangkan ekonomi ini, terutama koperasi di Pondok Pesantren Mata Anwar. Dikarenakan usaha ini berada di sebuah lingkungan pendidikan atau pondok pesantren. Terkadang kita butuh pemikiran jernih agar keputusan yang pengurus ambil benar-benar membawa maslahat untuk lembaga, terlebih untuk peserta didik. Kami sebagai pengurus masih perlu banyak belajar agar koperasi ini benar-benar dapat maju dan berkembang sebagaimana koperasi-koperasi lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini pula kami ingin laporkan bahwa pada RAT yang ke-8 tahun buku 2003 Koperasi Konsumen Mata Anwar Kalimantan Barat, karena berada di sebuah lembaga pendidikan, juga mendukung untuk menumbuh kembangkan bakat para santri. Oleh karena itu, pengurus telah melakukan kegiatan kompetisi bagi santri dan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Walaupun minat untuk kompetisi antar guru masih sangat minim. Mudah-mudahan di tahun depan lebih semarak. Hadiah juga akan kita tingkatkan. Apa saja sih lombanya? Kalau antar santri itu diantaranya adalah kita sudah melaksanakan secara sederhana lomba membaca berita atau news reading. Nah, boleh ditampilkan. Saya sudah share juga sambutan saya. Ini saya nggak kopas. Betul-betul hasil pemikiran selama berjalan jadi pengurus. Jadi betul-betul realitanya terjadi. Lomba pertama adalah membaca berita, news reading antar santri. Kemudian lomba kedua adalah menjadi reporter. Ketiga adalah lomba vokalis solo. Ini sengaja kita tertibkan, munculkan sebagai dukungan kita adanya koperasi untuk lembaga pendidikan kita. Karena kita punya studio, kalau tidak didukung dengan bakat ini, maka khawatir studio ini tidak berjalan sebagaimana harapan. Kemudian yang keempat adalah lomba membuat video kreatif atau video promosi pesantren dengan tema Pondokku Keren. Hanya sayang peminatnya belum banyak, mungkin fasilitas yang belum mencukupi, tapi insya Allah ke depan mudah-mudahan bisa lebih ramai lagi pesertanya. Nanti kita akan tampilkan setelah sambutan saya, mungkin hanya juara satunya saja, karena ini bonus yang diberikan oleh koperasi cukup besar, bisa untuk liburan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk terus berkreasi dan insya Allah tahun depan akan dilaksanakan kembali dengan yang tentunya lebih semarak dan menantang. Hadirin yang kami hormati, RAT yang ke-8 kali ini tentunya bukan hanya sekedar kewajiban rutin, tetapi juga sebagai momentum evaluasi dan perencanaan untuk memastikan Koperasi Konsumen Mata Anwar Kalimantan Barat tetap berjalan pada jalur yang benar.
Mari bersama-sama melihat kembali pencapaian kita, mengidentifikasi potensi perbaikan, serta mengevaluasi strategi yang telah diimplementasikan. Kemudian tahun buku 2023 membawa harapan baru dan peluang yang menantang. Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan komitmen kita, Koperasi Konsumen Mata Anwar akan semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap anggota. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah di RAD kali ini juga kita memberikan kesempatan bagi anggota yang sudah keluar, mungkin akan bergabung kembali, atau yang sama sekali belum mendaftar. Kita bergabung, ayo kita kuatkan ekonomi pesantren, unit usaha pesantren ini melalui koperasi. Kita sudah siapkan formulir, yang terpenting adalah kita bergerak bersama, komitmen, insya Allah unit usaha ini akan bergerak sebagaimana yang kita harapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah memberikan dukungan penuh selama ini. Mari kita jalin kerjasama yang erat dalam proses pengambilan keputusan yang bijak dan transparan. Ini penting saya kira, transparansi ini. Karena memang koperasi ini milik bersama, siapapun nanti pengurusnya, siapapun yang ambil kebijakannya, betul-betul memberikan manfaat bersama. Jangan sampai ada dalam pikiran kita, dalam benak kita, hanya memikirkan kelompok, apalagi pribadi, atau sendiri ya, perseorangan. Itu sangat tidak baik, karena memang amanahnya harus kita kerjakan bersama, dengan penuh transparansi dan penuh tanggung jawab. Keterlibatan aktif dari setiap anggota sangat penting, karena koperasi ini adalah milik kita bersama. Jadi bukan perseorangan. Tanpa memperpanjang sambutan ini, saya ingin mengajak kepada semua anggota, mari dalam RAD ini kita berdiskusi, memberikan masukan, dan bersama-sama kita bawa Koperasi Konsumen Mata Anwar Kalbar ke tingkat prestasi yang lebih tinggi. Bukan hanya kritik sana kritik sini ya, tapi kita berikan gagasan, ide, dan kita berupaya untuk melaksanakannya. Yang telah terlaksana kemarin kurang sempurna, kita perbaiki, kita sempurnakan bersama. Walaupun memang keterbatasan waktu yang ada pada kita sangat kita maklumi bersama, tapi mudah-mudahan ini PR berat untuk pengurus, baik itu tingkat wilayah, tingkat perguruan, sampailah ke koperasi, pengurus koperasi ini betul-betul memikirkan ada staf ataupun ada tenaga khusus yang betul-betul dapat menjalankan, melaksanakan tugas pengembangan koperasi ini. Saya yakin kalau ada tugas, ada orang yang memang ditugaskan betul-betul memikirkan bagaimana menjalankan koperasi ini dengan baik, usaha pesantren ini dengan baik, pasti akan sama seperti pergerakan koperasi yang ada di luar. Saya tidak perlu menyebutkan, kami memang mereka fokus di simpan pinjam, sementara kita lebih dominasinya kepada penyediaan barang konsumsi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagai pengurus menyadari bahwa Koperasi Konsumen Mata Anwar Kalimantan Barat masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Namun kami akan terus berupaya sebagaimana koperasi ini benar-benar sesuai dengan harapan. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi rapat anggota tahunan yang ke-8 tahun buku 2023 Koperasi Konsumen Mata Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum kami tutup sambutan ini, kami atas nama ketua dan seluruh pengurus menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh anggota yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan ekonomi melalui koperasi, dan sekaligus permohonan maaf yang tak terhingga jika dalam kepengurusan ini terdapat banyak kesalahan, kekurangan, serta kealpaan. Sebagai akhir dari sambutan ini, saya ingin membacakan sebuah pantun. Letih saya nyusun kata-katanya, mudah-mudahan nyambung. Izin Pak Haji dari Dinas Koperasi, kalau saya selesai membacakan satu bait, tolong dikomentari apa jawabannya ya. Cakep. Lupa saya. Kalau Anda ingin memetik bunga mawar, pilihlah yang bagus, bukan sisa kumbang. Jagalah Koperasi Konsumen Matlaul Anwar agar ke depan semakin maju dan berkembang. Amin. Yang terakhir, jalan-jalan ke kota Mekah. Insyaallah saya Jamal mau jalan-jalan. Bulan depan ya Ustaz. Jangan lupa membeli minyak mawar. Beli minyak mawar Ustaz. Kalau ke Taif itu banyak minyak mawar. Kalau Anda ingin hidup makmur dan berkah, mari bergabung dengan Koperasi Konsumen Matlaul Anwar. Ini yang belum bergabung nih, saya catat nanti. Tidak dikasih THR tahun depan.
Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf kepada ketua perguruan, ketua wilayah, kepada kepala dinas dan kepada Dikopin. Sambutan yang mungkin masih terdapat banyak hal kealpaan, kekurangan, mohon kiranya dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Saya sekali lagi mohon maaf di usia yang ke-40 lebih ini, khawatir tidak begitu panjang perjalanannya, karena memang maut itu tidak ada yang tahu, rahasia Allah. Artinya kita butuh persiapan. Sekecil apapun tugas yang kita emban, yang diberikan oleh sebuah lembaga yang kita banggakan ini, kalau kita laksanakan ikhlas karena Allah, ya, insya Allah nilainya ibadah di hadapan Allah pasti akan membawa kemaslahatan bagi umat. Oleh karenanya, saya ini santri, saya ini siswa yang memang dilahirkan pertama dari Mata Anwar. Inilah guru-guru saya semua yang ada di sini. Oleh karenanya mohon bimbingan dan doanya. Kalau saya hilaf, saya salah dalam melaksanakan tugas, mohon ditegur. Karena segala sesuatunya perlu kita pahami bersama. Lembaga Mata Anwar ini tidak sama seperti lembaga-lembaga yang lain. Artinya kita ada masanya, ada waktunya untuk bergantian untuk melanjutkan tugas-tugas berat ini, sehingga Mata Anwar ini betul-betul dapat eksis sepanjang masa sampai akhir daripada dunia ini. Mudah-mudahan kita semua dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua tugas-tugas kita mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan, sehingga kita setiap ngambil keputusan kebijakan betul-betul memberikan maslahat untuk kemajuan, perkembangan lembaga yang kita cintai, Pondok Pesantren Mata Anwar ini. Untuk itu kepada para guru kami mohon maaf jika ada kealfaan dan kesalahan. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kurang dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua, Ketua Pengurus Wilayah Mata Anwar Provinsi Kalimantan Barat diwakili oleh Ketua 2 Pengurus Wilayah Mata Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Momon Salmon MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, alhamdulillah pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Bapak Haji Ayub Barombo Esos MSI. Yang kami hormati pimpinan Dekopin, dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Pak Joni. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah sekaligus juga pimpinan Muslimat Matul Anwar, Kepala Madrasah Sanawiyah, Kepala TK, alhamdulillah juga pimpinan atau Kepala MI Matul Anwar Sungai Adung. Yang kami hormati juga yang mewakili pimpinan Pondok Pesantren Matul Anwar, Bapak Ibu, baik sebagai guru, sebagai ustadz, dan juga sebagai anggota Koperasi Matul Anwar, kemudian rekan-rekan pengurus dan pengawas Koperasi Matul Anwar. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita berada di sini dalam rangka RAT ke-8 ya, tahun buku 2023. Kita bersyukur bisa hadir, menghadiri apa yang disampaikan atau yang Bapak Ibu sudah mendapat undangan dari pimpinan koperasi terkait dengan RAT ini. Kami dari pengurus wilayah yang pertama mohon maaf, pimpinan pengurus wilayah atau ketua pengurus wilayah Pak Dr. Usman Agani tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Singkawang pada waktu yang sama ya.
Pengurus wilayah Matul Anwar tentu menyampaikan terima kasih dan ucapan selamat kepada Koperasi Matul Anwar yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan perkoperasian Matul Anwar di tahun 2023 dan pada saat ini dilaksanakan ratnya. Kegiatan ini atau kegiatan koperasi ini memang sangat menunjang dari program Matlaul Anwar ya. Karena Matlaul Anwar punya 5 program pokok ya, atau 5 program utama ya. Ada program organisasi dan pengembangan sumber daya manusia, ada program pendidikan dan kebudayaan, ada program dakwah dan sosial, ada program hubungan antar lembaga dan luar negeri, dan yang kelima adalah program pengembangan ekonomi umat. Nah, koperasi ini adalah merupakan implementasi dari program pengembangan ekonomi umat Matlaul Anwar. Kita bersyukur bahwa kelima program utama Matlaul Anwar ini sudah bisa melaksanakannya walaupun memang belum maksimal ya. Baik itu di organisasi maupun di pengembangan sumber daya manusia dan seterusnya. Walaupun memang belum mendalam, tetapi kita sudah bisa melaksanakannya ya. Di program organisasi, alhamdulillah kita terus mengembangkan keberadaan organisasi Matlaul Anwar, termasuk juga mengenalkan, mensosialisasikan Matlaul Anwar ini ke tengah-tengah masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia insya Allah tidak pernah berhenti, baik itu yang dilaksanakan oleh organisasi sendiri maupun oleh unit-unit organisasi, baik itu madrasah maupun pondok pesantren termasuk TK ya. Program pengembangan pendidikan dan kebudayaan juga sama, tidak pernah berhenti untuk melakukan inovasi, baik itu di pendidikan maupun di budaya ya. Kemudian di program dakwah dan sosial pun sama ya. Apalagi program dakwah ini mungkin sekarang makin meningkat ya, dengan kita punya studio ya, yang secara rutin khususnya di tausiah ya, yang dipandu oleh Ustadz Jamal dan Ustadz Ridho. Kemudian kegiatan-kegiatan lain ya. Kegiatan sosialnya insya Allah ya, walaupun tidak rutin, kita sering memberikan atau menyampaikan santunan kepada du'afa di sekitar kita atau di relasi-relasi kita ya. Kemudian di pengembangan hubungan antar lembaga dan luar negeri, mungkin ini memang yang belum disentuh secara maksimal ya. Hubungan dengan antar lembaga alhamdulillah ya. Hubungan Matlaul Anwar dengan Muhammadiyah Matlaul Anwar dengan NU, kemudian Matlaul Anwar dengan Majelis Ulama dan organisasi keagamaan lainnya relatif bisa berjalan dengan baik. Hanya mungkin satu tadi sudah ditanya juga oleh Pak Haji Ayub ya, tentang hubungan atau kerjasama luar negeri ini yang belum bisa kita laksanakan ya. Dulu kita kedatangan dai dari Mesir ya, Syekh Asim kalau saya. Syekh Asim itu memang ada bincang-bincang, mungkin kita bisa melakukan kerjasama antara Matlaul Anwar, khususnya Matlaul Anwar Kalimantan Barat dengan lembaga-lembaga yang ada di Mesir. Tapi kemudian tidak berkelanjutan. Pernah juga kita kedatangan tamu dari Singapura, kalau tidak salah itu lembaga keagamaan Islam di sana. Juga ada keinginan, udah bincang-bincang mau mengadakan kerjasama dengan Singapura, lembaga keislaman di sana, namun juga belum bisa terlaksana. Memang kalaupun ada anak-anak kita yang belajar ke luar negeri bukan atas nama Matlaul Anwar tetapi atas nama pribadi. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga, khususnya lembaga pendidikan yang ada di luar negeri. Khusus untuk pengembangan ekonomi umat, alhamdulillah koperasi kita sudah berusia 7 tahun ya. Saya kira 8 tahun ya.
Ini rat ke-8 berarti baru 7 tahun. Ya, karena sepengetahuan saya lama di Kementerian Agama itu nangani pondok pesantren yang punya koperasi itu pada umumnya tidak berjalan bagus ya. Jadi waktu membukanya ramai-ramai ya, didatangkan kepala kantor, didatangkan siapa-siapa gitu. Tapi rupanya setelah itu wassalam gitu ya. Hari itu dibuka, hari itu juga mungkin tidak berjalan ya. Yang pertama dan yang terakhir itu bukan hanya 1-2, rata-rata koperasi yang ada di pondok pesantren seperti itu. Kita bersyukur bahwa koperasi Matlul Anwar yang ada di pondok pesantren Matlul Anwar ini bisa berjalan sampai saat ini. Memang belum maksimal ya. Makanya kami berharap pengurus dan pengawas bisa terus melakukan inovasi, bisa meningkatkan kreativitasnya supaya koperasi ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Memang terus terang saja saya masih melihat keterbatasan koperasi Matlul Anwar. Yang pertama keanggotaan ya. Tadinya kita berharap seluruh ustadz, seluruh guru, seluruh pengurus itu bisa menjadi anggota koperasi ya. Kalau ustadz dan guru aja kan sekitar 80 atau 90. Tapi nyatanya juga ternyata masih ada ustadz, guru yang belum tergabung di anggota koperasi. Apalagi masyarakat luar atau masyarakat sekitar. Konsumen yang terbesar saya masih melihat bahwa konsumen terbesarnya adalah para santri ya. Jadi namanya santri. Jadi kalau santrinya tahun ini 700, tahun depan juga 700 ya tidak berkembang gitu ya. Karena yang belanja ya segitu-segitu juga gitu ya. Gitu. Kecuali kalau santrinya nambah kan, dari 700 menjadi 800 berarti kan ke depan koperasinya makin bertambah. Tapi sekarang masih seperti itu karena kita masih mengharapkan atau konsumen utamanya adalah para santri. Makanya saya masih melihat Kopma ini ada waktu liburnya gitu. Ngikuti pada santri gitu ya. Jadi kalau santrinya libur, Kopmanya juga relatif libur juga gitu ya. Gitu. Padahal sebetulnya kan mestinya juga Kopma itu tidak hanya melayani santri tapi juga melayani masyarakat sekitar. Jadi oleh karena itu mungkin yang utama ya kami berharaplah kepada rekan-rekan, para guru, para ustadz ya, mungkin juga dengan keluarga bisa bergabung di Matlul Anwar, di koperasi Matlul Anwar, karena insya Allah kita niatkan ibadah lah, karena koperasi ini kan kalau betul-betul koperasi ya, itu memang sesuai dengan ajaran Islam ya, karena prinsipnya koperasi itu kan apa, tolong menolong ya, kerjasama, gotong royong, dan itu Islam mengajarkan juga wa ta'awanu alal birri wa taqwa ya, bekerjasamalah, bergotong royonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi sesungguhnya walaupun tidak disebut koperasi syariah, jelas kalau koperasi itu sesuai dengan ketentuannya adalah sudah syariah ya. Jadi tidak perlu kopma syar'i, tidak perlu juga gitu ya. Karena kalau dijalankan dengan sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi ya jelas sudah syar'i sesuai dengan ajaran Islam. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Ayub. Rupanya beliau ini hadir yang kedua kali ya. Yang pertama dulu waktu peresmian Kopma dengan almarhum Bapak Haji Muhyiddin ya. Alhamdulillah setelah 7 tahun ketemu lagi di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan bimbingan dari Dinas Koperasi termasuk juga bimbingan dari Dekopin terhadap Koperasi Matlul Anwar ini menjadi langkah bagus, terutama motivasi bagi kami sehingga Kopma di lingkungan pondok pesantren ini bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Dekopin Wil Provinsi Kalimantan Barat
diwakili oleh Sekretaris Dekopenwil Kalimantan Barat, Bapak Joni Wahyudi SP. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Ayub Barombo, Esos MSI, Kabid Perizinan dan Kelembagaan. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Matlaun Anwar Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Momon Salmon MPD. Yang saya hormati pengurus dan pengawas koperasi beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan anggota koperasi, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah yang besar kepada kita semua, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara rapat anggota tahunan tahun buku 2023 dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, kami mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya rapat anggota tahunan tahun buku 2023 tepat waktu. Karena ini merupakan amanah dari undang-undang dan amanah dari anggota koperasi. Aplaus dulu, aplaus lagi untuk pengurus koperasi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya bukan tepat waktu lagi ya. Kalau saya mau ngomong tepat waktu dan luar biasa. Nah, kenapa luar biasa? Baru bulan Januari Koperasi Konsumen Matlaun Anwar sudah mampu melaksanakan RAT. Nah, ini luar biasa ini. Tepat waktu dan luar biasa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 5 menyebutkan bahwa ada 7 prinsip koperasi yang harus dilaksanakan oleh koperasi. Saya menggarisbawahi pada prinsip yang ke-6, yaitu tentang pendidikan perkoperasian. Pendidikan perkoperasian. Hal ini sesuai dengan pesan dari Bapak Koperasi Indonesia, Bapak Muhammad Hatta. Bapak Muhammad Hatta itu Bapak Koperasi Indonesia. Beliau berpesan kepada semua gerakan koperasi di Indonesia. Pesan beliau adalah bukan namanya koperasi manakala di dalamnya tidak terdapat tentang pendidikan koperasi. Nah, itu pesan yang sangat mendalam sekali ya kepada kita semua gerakan koperasi. Bapak Ibu yang saya hormati, memang setiap kali ada pendidikan, ada pelatihan koperasi, selalu melibatkan pengurus koperasi, selalu melibatkan pengawas koperasi. Jarang sekali melibatkan anggota koperasi. Kenapa saya menekankan kepada pendidikan anggota koperasi? Banyak hal. Yang pertama, pengurus, pengawas koperasi tidak selamanya menjabat menjadi pengurus dan pengawas. Tidak selamanya pengurus dan pengawas ada di pondok pesantren. Mungkin ada tugas kemana, mungkin lain hal kan gitu kan. Kalau sejak dini anggota diberi pemahaman tentang koperasi, diberi pengertian tentang koperasi, nanti sewaktu-waktu ada pergantian pengurus, ada pergantian pengawas, koperasi tidak susah mencari pergantian pengurus dan pengawas. Ya. Yang kedua, masalah pendidikan ya. Ini terjadi di Kabupaten Kuburaya, ada di koperasi, tidak usah saya sebutkan ya. Di koperasi Kabupaten Kuburaya kemarin tuh mau minta pendidikan anggota pengurusnya.
Tapi tidak jadi. Kenapa? Takut kalau ada pendidikan anggota, anggotanya pintar. Nanti Pak, kalau anggota pintar nanti kayak gitu tuh ya. Nanti ngerecoki pengurus lah, nanti gini nih ke pengurus. Oh enggak kayak gitu Pak. Justru kalau Bapak Ibu melaksanakan pendidikan anggota, kalau anggota pintar, Bapak Ibu enak menjalankan roda usaha koperasi gitu kan. Anggota tahu hak dan kewajiban, nah Bapak Ibu pengurus mudah menjalankan roda koperasi. Itu ya. Jadi sangat penting sekali pendidikan anggota. Mungkin 1 tahun sekali lah di Koperasi Konsumen Mat Al-Anwar ini. Paling enggak, misalkan ada 10, ada 20, panggil dinas koperasi untuk pendidikan anggota. Karena kan pengurus sudah pintar, pengawas sudah pintar kan, udah tahu, udah paham tentang koperasi. Ini kan anggota bukan nggak mau, gampangannya belum tahu gitu kan ya. Kalau tidak belajar kan tidak tahu anggotaan ini. Nah, paling tidak ada 10 anggota koperasi, 20 anggota koperasi, bisa panggil dinas koperasi untuk belajar tentang koperasi, ya. Makanya Bung Hatta bilang kayak gitu tuh. Bukan namanya koperasi manakala di dalamnya tidak ada pendidikan tentang koperasi. Nah, itu perlu Bapak Ibu pahami betul-betul. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan, tidak perlu berpanjang lebar karena memang sudah siang kan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Ini sedikit ada pantun. Baru saya buat ini nih. Nah, ini. Tapi masih tapi ini agak jorok, tak apa-apa lah ya enggak. Gini pantunnya ini. Gadis cantik mandi di kali. Rambutnya basah diikat tali. Cukup sekian sambutan kami. Lain waktu kita jumpa lagi. Baik, terima kasih. Hadanallahu wa'alaikum ila siratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat dan membuka secara resmi RAT ke-8 tahun buku 2023 Koperasi Konsumen Mat Al-Anwar Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Bapak Haji Ayub Barombo, Esos MSI, disilahkan. Hadirin, tamu undangan, Bapak Ibu semua yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu hadirin semua yang hadir di sini. Karena semua tadi Bapak yang ganteng-ganteng ini sudah menyampaikan pantun, mau tak mau gak saya buka pantun. Cuman saya minta dukungan suara. Suara bukan untuk dewan. Matahari terbit belumlah tinggi. Jalan sendiri jangan lupa membeli acar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan damai. Berlibur ke Tanjung Perak naik kapal selam. Nah, nunggunya di dekat dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Mentang-mentang enggak pakai tenaga tadi itu. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat, rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di hari ini yang penuh berkah di Pondok Pesantren Mat Al-Anwar ini, kita semua dapat hadir dalam rangka menyelenggarakan
gawai akbarnya koperasi, yaitu rapat anggota tahunan tahun buku 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah dan apa yang kita laksanakan pada hari ini diridai dan diterima oleh Allah dan catat sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat dan pengikut setianya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, anak keturunan kita, anak keluarga kita semuanya menjadi pengikut baginda setianya, menjadi pengikut setianya baginda Rasul sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin peserta rapat anggota tahunan Matlaul Anwar ini yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tak terhingga kepada segenap jajaran pengurus pengawas koperasi konsumen Matlaul Anwar yang telah berhasil mengantarkan koperasi ini dalam rangka pelaksanaan rapat anggota tahunan tahun buku 2023 tadi sebagaimana disampaikan Bang Joni bahwa tepat waktu dan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Karena Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, berdasarkan data yang kami miliki sampai dengan akhir tahun 2023 Desember, tercatat sebanyak 5.624 unit koperasi yang ada di Kalimantan Barat ini. Yang aktifnya, artinya yang aktif ini usahanya ada, pengurusnya ada, lengkap lah semua. Itu hanya terdiri dari 3.518 unit. Yang tidak aktif, yang tidak aktif di sini kami kategorikan tidak aktif, itu tidak ada lagi pengurusnya, kantornya pun sudah tak ada, pelang namanya pagi, kemudian pengurusnya sudah tak ada dan koperasinya masih tercatat. Itu sebanyak 2.106 unit yang melaksanakan RAT. Ini yang melaksanakan RAT. Dari 3.000 atau dari 3.000 yang aktif ini hanya 1.032, dan salah satunya yang melaksanakan RAT ini yang kami catat adalah koperasi konsumen Matlaul Anwar. Nah, ini merupakan satu prestasi bagi pengurus pengawas karena di dalam rapat anggota tahunan itu nantinya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi. Intinya itu, hasil kerja atau kinerja pengurus pengawas koperasi itu dilaporkan setiap setahun sekali, minimal. Kalaupun mau dirapatkan atau mau disampaikan pada waktu-waktu atau secara periodik dalam satu tahun buku, silakan. Tapi minimal itu setahun sekali yang kita kenal dengan rapat anggota tahunan. Kalau kita cermati dari data tersebut di atas, hanya 29% saja yang melakukan RAT. Padahal rapat anggota tahunan ini hampir semua koperasi, bukan hampir, semua koperasi paham bahwa ini adalah merupakan kewajiban koperasi untuk dilaksanakan. Tapi masih belum semua koperasi itu melaksanakan kewajibannya. Kalau namanya, padahal sebenarnya namanya kewajiban, wajib itu kan harus dilaksanakan, bukan sunat hukumnya, tapi wajib. Tapi masih yang wajib-wajib pun masih belum semua melaksanakannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami akui memang banyaklah permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi untuk mewujudkan pelaksanaan rapat anggota tahunan ini. Akan tetapi sebenarnya para penggiat koperasi ini harus paham benar dan harus terus meningkatkan kapasitasnya dan kemampuan dirinya, karena banyak permasalahan yang kami temui ketika kami berkunjung ke koperasi yang tidak melaksanakan RAT itu alasannya: satu, tak paham; dua, tidak tahu pembukuannya; yang ketiga, tidak ada yang ngerjakannya katanya. Padahal ketua ditunjuk atau pengurus pengawas itu ditunjuk, inilah mengadministrasikan semua kegiatannya.
Tapi masih ada ternyata masih kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita tahu bahwa koperasi konsumen Matlaul Anwar ini lahir di tengah-tengah pondok pesantren, di tengah-tengah masyarakat yang sangat agamis. Tentunya di tengah-tengah lahirnya di tengah-tengah pondok pesantren, nilai-nilai agamis yang pasti sangat kental. Maka akan terasa menjadi beban, dan ini menjadi beban moral juga bagi pengurus pengawas kalau seandainya, tapi mudah-mudahan ini kan udah 8 tahun dah nih, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban itu yang saya sampaikan tadi bahwa RAT. Apalagi misalnya terjadi penyimpangan terhadap peraturan dan norma. Ini sangat membebani sebenarnya para pengurus dan pengawas. Namun dalam kesempatan ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kami berpesan dalam melaksanakan koperasi ini hindari 3 kesalahan atau 3 salah. Yang pertama, salah niat. Ini pengelolaan koperasi itu sebagaimana tadi Pak orang tua kita, ayahanda kita menyampaikan bahwa beberapa koperasi menurut pengalaman beliau ada yang begitu diresmikan sekaligus juga itu ditutupkan. Begitu resmikan, tutupkan sekali. Ada pertama dan terakhir. Ada seperti itu memang. Dan ada juga banyak Pak. Kemarin kami baru bentuk koperasi yang angan-angannya terlalu tinggi sehingga tak mampu menjalankannya. Nah, yang pertama kami pesan tadi, saya balik lagi, luruskan dulu niat kita untuk membangun koperasi. Untuk apa kita membuat koperasi ini? Apa usahanya? Apa yang harus kita kerjakan? Mampu tidak kita untuk mengerjakan usaha itu? Nah, itu dulu kita. Artinya kita harus mengukur diri kita, mengukur kemampuan kita dalam membuka usaha. Luruskan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan koperasi ini kami bentuk, mudah-mudahan ini untuk membantu umat, untuk membantu masyarakat, untuk membantu semua golongan. Nah, niatkan. Bismillah, tawakkaltu 'alallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Matlaul Anwar tahun buku 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Membeli map di toko mainan, biji selasih dibuat minuman. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Jazakumullah khairan katsiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Jamaluddin SPD, disilahkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا الله يا الله يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سلمنا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلم قلوبنا وسلم علومنا
وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والدين والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan pembacaan doa tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian pembukaan RAT ke-8 pada hari ini. Saya selaku MC mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Hadanallahu wa yakum ila suratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.